Bekerja bagi generasi salafus soleh adalah hal yang paling utama walaupun itu sangat melelahkan. Mereka membiasakan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, walau dalam kondisi yang memprihatinkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah Azza wa Jalla mengajari Adam alaihi salam 1000 mata pencaharian, pekerjaan. Ia berkata, katakanlah kepada anak-anakmu, supaya mereka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan mata pencaharian, terbiasa makan dari usahanya dan tidak mencari usaha dengan menggunakan agamanya. Dalam hadis lain disebutkan, Ruhul Kudus membisikkan ke dalam hatiku, seseorang tidak akan menemui kematian sampai ia menyempurnakan rezekinya, meskipun itu datangnya sangat lambat. Bertakwalah kepada Allah, halalkanlah pencarian rezekimu, karena Allah tidak menerima apa yang ia miliki dengan cara maksiat. Umar bin Khattab berkata, janganlah kalian duduk di dalam masjid, meninggalkan pekerjaan dan berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah rezeki kepadaku, karena itu bertentangan dengan sunnah. Bukankah kalian mengetahui, bahwa langit tidak akan menjatuhkan hujan emas maupun perak? Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang sifat seorang laki-laki yang duduk di masjid dan berkata, aku tidak akan mengerjakan apapun sampai Allah memberikan rezeki. Dia menjawab, sesungguhnya orang ini adalah orang yang tidak mengerti ilmu. Tidakkah ia mendengar Nabi bersabda, Allah menjadikan rezekiku di bawah naungan pedangku. Menurut pendapat ulama, pendapat tadi dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Tabrani mengenai kebiasaan seekor burung. Ia berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang setelah merasa kenyang. Dalam hadis tersebut disebutkan, bahwa seekor burung makan untuk mencari rezeki. Para sahabat radhiyallahu anhu berjalan di atas dataran hamparan padang tandus dan mengarungi lautan buas untuk mencari penghidupan. Ikutilah jejak mereka, karena mengikuti mereka adalah lebih utama. Allah berfirman, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Quran Surat An-Nur ayat 37. Mereka dinamakan laki-laki, sebab mereka berdiri di atas kepentingan duniawi, tetapi semua itu tidak membuat lalai dari berzikir kepada Allah. Ia adalah simbol kesempurnaan. Dalam sebuah riwayat diceritakan, pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam melewati seorang laki-laki yang sedang duduk. Ia bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan di sini? Dia menjawab, aku sedang beribadah, wahai Rasulullah. Nabi Isa berkata, siapa yang mencukupi kebutuhanmu? Dia menjawab, saudaraku. Nabi Isa berkata, ketahuilah, sesungguhnya ia lebih beribadah kepada Allah daripada kamu. Dalam sebuah hadis disebutkan, sekelompok orang membicarakan seorang laki-laki di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka memuji kebaikannya dan menyebutkan semua amal ibadah yang ia kerjakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang memberinya makan dan minum, menggembalakan ternak dan menggarap tanahnya? Mereka menjawab, kami wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya kalian lebih baik daripada dia. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang bekerja untuk akhirat dan dunia. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku benci melihat pengangguran, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Abu Qulabah berkata, seorang laki-laki mencari penghasilan hidup dengan menyusuri bumi Tuhan lebih baik daripada orang yang duduk di dalam masjid. Sufyan al-Tsauri berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalian harus bekerja, sebab pada umumnya orang yang mendatangi pintu-pintu penguasa adalah mereka yang mempunyai kebutuhan. Wahai saudaraku, ketahuilah hal ini, amalkanlah semua nasihat dan ikutilah para pendahulumu.